Dalam jagat pemikiran Islam kontemporer, salah satu dilema besar yang dihadapi umat Islam adalah krisis keberpihakan. Bukan karena umat tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi karena kabut informasi, retorika ideologis, rekayasa geopolitik, dan gencarnya propaganda menjadikan kejelasan moral semakin samar. Tonton sampai akhir. Video ini akan menjawab satu pertanyaan moral. Siapa yang benar-benar berpihak kepada umat dalam melawan musuh? Dalam ilmu logika, sebagaimana dijelaskan oleh Irving M. Copy, identifikasi yang salah pada premis awal akan menyebabkan kesimpulan yang keliru. Dalam bukunya Introduction to Logic, dia mengatakan, if the premises of an argument are incorrect, the conclusion may also be incorrect, even if the reasoning itself is valid. Jika premis-premis dalam suatu argumen keliru, maka kesimpulannya pun mungkin keliru, meskipun proses penalarannya sendiri sahih. Jika kita salah mengenali siapa musuh sejati umat Islam, maka seluruh aksi dan reaksi kita akan menyimpang dari tujuan hakiki perjuangan. Jika premisnya ISIS adalah representasi Islam, maka kesimpulan yang diambil akan membenarkan kekerasan terhadap sesama Muslim. Jika premisnya Iran atau Syiah adalah musuh utama, maka segala bentuk perlawanan terhadap Israel dianggap menyimpang. Syekh Imran Hussein mengingatkan bahwa fitnah akhir zaman tidak hanya mengaburkan batas antara hak dan batil, tetapi juga mengganti posisi musuh menjadi kawan dan kawan menjadi musuh. Beliau mengatakan, Islam in akhir zaman is not judged by appearances, but by who stands against oppression. Islam di akhir zaman tidak dinilai dari penampilan, tetapi dari siapa yang berdiri melawan kezaliman. Maka logika dasarnya sederhana. Musuh adalah pihak yang menjajah, membunuh, dan menindas. Bukan mereka yang berbeda mazhab, namun memperjuangkan keadilan. Secara aksiomatik, dalam Islam, tauhid bukan sekedar konsep metafisik tentang keesaan Tuhan, tapi ia juga adalah asas keberpihakan, bahwa kedaulatan bukan milik para penjajah atau penindas. Keadilan dalam Islam selalu berpihak kepada al-mustad'afin, kaum tertindas. Oleh karena itu, sikap diam terhadap penindasan bukanlah netralitas, melainkan pengkhianatan moral. Barang siapa tidak berpihak kepada yang tertindas, maka ia termasuk golongan penindas. Dalam konteks ini, Wahabi ekstrim dan khilafah Washingtonia menunjukkan gejala kegagalan moral dan logika. Mereka lebih sibuk mengkafirkan Syiah, menyesatkan Sufi, dan menuduh Hamas bid'ah, tetapi diam terhadap kejahatan Israel, bahkan menyerang poros perlawanan Iran, Hizbullah, dan Hamas. Kekeliruan ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Hannah Arendt. The most dangerous people are not those who do evil, but those who define evil wrongly. Yang paling berbahaya bukanlah pelaku kejahatan, tapi mereka yang mendefinisikan kejahatan secara salah. Dalam filsafat sejarah ala Toynbee, aktor sejati adalah mereka yang menjawab tantangan zaman.
Jika tantangan umat saat ini adalah penjajahan dan terorisme global, maka yang berpihak pada umat adalah mereka yang menghadapi itu secara nyata. Poros perlawanan Sunni Syiah telah menunjukkan hal itu. Mereka hadir di medan tempur melawan ISIS, bukan sekedar dalam ceramah. Mereka berdiri melawan Israel dengan konsekuensi darah dan nyawa, bukan hanya retorika. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Faman lam yunkiril munkar fahuwa syirikun fih." Barang siapa tidak mengingkari kemungkaran, maka ia adalah bagian darinya. Sementara kelompok Wahabi ekstrim dan khilafah buatan barat sibuk membangun narasi palsu yang mengalihkan musuh umat dari Zionis ke sesama muslim. Dalam perspektif eksistensialisme Islam, manusia diberi kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam konteks geopolitik, tanggung jawab ini berarti berpihak secara sadar dan berani terhadap kebenaran. Syekh Imran Hussein mengatakan, "You will not be questions about which madhab you belong to. You will be questions about whether you stood with the oppressed or the oppressors." Anda tidak akan ditanya dari mazhab mana Anda berasal, tapi kepada siapa Anda berpihak, yang tertindas atau penindas. Ini adalah panggilan untuk menilai kembali bentuk keberagamaan yang hanya berhenti di simbol dan jargon, namun tidak menjawab penderitaan umat. Keberpihakan bukan diukur dari sorban, panjangnya jenggot, atau penguasaan retorika khilafah. Keberpihakan sejati dilihat dari siapa yang berani melawan kezaliman dan membela kebenaran, meskipun berbeda mazhab. Secara logis, jika ISIS membunuh umat Islam, maka melawannya adalah kewajiban. Jika Israel menjajah tanah suci, maka melawannya adalah perintah iman. Siapa yang tidak menentang keduanya telah keluar dari ruh perjuangan. Maka sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, "Al-Islamu nasihah, faman lam yansuh falaysa minna." Islam adalah nasihat dan keberpihakan. Siapa yang tidak berpihak dengan jujur, maka ia bukan bagian dari kami. Di akhir zaman, kata Syekh Imran Hussein, umat Islam akan diuji bukan hanya dengan fitnah syubhat dan syahwat, tapi juga fitnah keberpihakan. Mereka yang terjebak pada bendera, mazhab, atau jargon kosong akan gagal mengenali musuh sejati. Hanya mereka yang jujur secara logika dan jernih secara moral yang akan tetap tegak dalam kebenaran.